Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to Christmas Celebration PP Gepil Jemaat Lagaligo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri perayaan Natal Persekutuan Pemuda Jemaat Lagaligo dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Pendeta Yul Damayanti MSc Teol yang akan memimpin ibadah pada saat ini. Yang kami hormati Majelis Pekerja Jemaat Gepil Jemaat Lagaligo, yang kami hormati pengurus pusat PP Gepil, yang kami hormati pengurus PP Gepil Kasis Kota Palopo, dan yang kami kasihi Bapak Ibu rekan-rekan pemuda-pemudi yang boleh sempat hadir pada malam hari ini. Kami mengimbau kepada kita semua agar kiranya ibadah perayaan Natal ini dapat terlaksana dengan hikmat. Dimohon agar kita semua yang membawa barang-barang elektronik untuk dinonaktifkan atau di silent, dan diharapkan kepada kita semua untuk kiranya tetap menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Maka atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Adapun susunan acara yang akan memandu kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua laporan ketua panitia dirangkaikan dengan sambutan dari ketua PP Gepil Jemaat Lagaligo, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat menyanyikan Mars PP Gepil, yang kelima ibadah Natal, yang keenam doa syukur, yang ketujuh door prize, yang kedelapan istirahat, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia Natal. Kepada Saudari Erlis kami persilahkan. Shalom. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Pendeta Yul Damayanti MSc Teol selaku Pendeta Jemaat Lagaligo, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat Lagaligo, yang terhormat pengurus pusat PP Gepil, yang saya hormati pengurus PP Gepil baik dalam tingkat klasis maupun dalam tingkat jemaat, yang saya hormati rekan-rekan pemuda serta tamu undangan yang saya kasihi. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada suatu pengharapan keselamatan hidup yang kekal. Sehubungan dengan pelaksanaan perayaan Natal PP Gepil Jemaat Lagaligo, saya selaku Ketua Panitia Natal ingin menyampaikan sepatah dua kata. Kami panitia melakukan pencarian dana sejak bulan November hingga Desember. Adapun pencarian dana yang kami lakukan berupa aksi, lelang suara, dan juga keterlibatan para donatur, sehingga dana yang terkumpul sebesar 12.364.000. Maka dari itu, saya mewakili teman-teman panitia dan juga sekaligus Ketua PP Gepil Jemaat Lagaligo yang pada kesempatan hari ini belum sempat hadir, ingin berterima kasih kepada Ibu Pendeta Yul Damayanti MSc Teol selaku Pendeta Jemaat, Bapak Ibu Majelis Jemaat Lagaligo, serta rekan-rekan pemuda baik yang bersama kami di sini maupun yang berada di tanah rantau atas dukungan, bantuan yang diberikan baik secara tenaga, moral, bahkan materi. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari kalian semua, Natal kali ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Saya juga meminta maaf jika banyak kekurangan yang timbul dalam pelaksanaan ibadah Natal pada malam hari ini bukan merupakan kesengajaan dari kami pihak panitia, melainkan benar-benar kelemahan dari kami, dan biarlah menjadi bahan masukan untuk kepanitiaan selanjutnya. Dan akhirnya, apapun yang telah kita tabur dengan sukacita dan kerelaan bersama di ladang Tuhan, suatu saat akan menjadi berkat yang melimpah untuk kita tuai bersama-sama. Selamat merayakan Natal sepanjang Desember tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Saudari Erlis yang telah membawakan laporan. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus klasis PP Gepil Kota Palopo. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu
Ibu Pendeta Yul Damayanti Imsteol, yang saya hormati rekan-rekan pemuda dari PPGPIL Jemaat Lagaligo, yang saya hormati pengurus pusat, dan yang saya hormati saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dari pengurus dan teman-teman panitia PPGPIL Jemaat Lagaligo atas kerja kerasnya di lingkup jemaat maupun klasis. Dan saya berharap kita sebagai pemuda-pemudi PPGPIL selalu bekerja sama dalam segala hal untuk kemajuan kita. Dan sesuai dengan tema kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekiranya kita sebagai pemuda-pemudi dapat membawa kedamaian bagi orang di sekitar kita. Dan sedikit imbauan dari saya bahwa kedepannya masih ada Natal PPGPIL yang akan kita adakan bersama, dan khususnya untuk Natal PPGPIL klasis Palopo yang akan diadakan besok, tepatnya tanggal 29 Desember 2023 di gedung Gereja Gipil Jemaat Bumi Rongkong. Itu pukul 17.30 WIB. Akhir kata saya ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua dari Ketua Persekutuan Pemuda Gipil yang akan disampaikan oleh Saudara Alan Kusuma Nurdin Eskom. Dengan hormat kami persilahkan. Shalom. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Majelis Gereja Gipil Jemaat Lagaligo, yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus PPGPIL klasis Palopo, serta rekan-rekan pengurus PPGPIL klasis di tingkat jemaat, dan seluruh kita dan orang tua kami pada malam hari ini yang boleh hadir. Bersyukur pada malam hari ini karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal. Dalam perayaan Natal pemuda-pemudi Gipil Jemaat Lagaligo, tentunya kami dari pengurus pusat juga sangat mengapresiasi atas kerjasama dari rekan-rekan semua sehingga perayaan Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Tadi malam saya sempat melihat postingan Ibu Pendeta, katanya ini membutuhkan waktu yang singkat untuk merayakan Natal. Ya, luar biasa kerjasama teman-teman sehingga pada malam hari ini Natalnya juga boleh terlaksana. Harapan kami bahwa semoga secara khusus semoga rekan-rekan pemuda-pemudi dari Gipil Jemaat Lagaligo tetap kompak dan bekerja sama di dalam pelayanan sehingga kedepannya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tentunya juga dukungan dari Ibu Pendeta, dukungan dari majelis, dan dukungan dari orang tua adalah sesuatu yang sangat berarti bagi rekan-rekan kami di pemuda-pemudi Gipil Jemaat Lagaligo. Natal akan berakhir ya, karena sudah tinggal berapa hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Suasana Natal akan berganti, tetapi harapan kita bersama bahwa damai Natal akan selalu tinggal dalam hati kita masing-masing. Akhir kata kami mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alan yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Pekerja Gipil Jemaat Lagaligo yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua S. Pandari. Dengan penuh hormat kami persilahkan.
Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Pendeta Yulia Mayanti yang saya hormati, ibu-ibu majelis dan bapak majelis yang hadir pada perayaan Natal pada malam ini yang saya hormati, serta adik-adik pemuda Persekutuan Pemuda GIPIL Jemaat Lagaligo yang saya hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perayaan Natal ini majelis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena Persekutuan Pemuda GIPIL Jemaat Lagaligo dapat berhasil merayakan perayaan Natal 2023 pada malam ini. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bersyukur dan berterima kasih karena perayaan Natal ini benar-benar adalah suatu berkat dari Tuhan, dan juga oleh karena pimpinan dan petunjuk dari Ibu Pendeta Yulia Mayanti, sehingga pelaksanaan Natal dapat terjadi pada malam ini. Itulah yang kami syukuri, karena majelis Jemaat Lagaligo turut bersyukur dan berterima kasih atas terlaksananya perayaan Natal Pemuda GIPIL pada malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak banyak berbicara, tapi saya bersyukur dan berterima kasih karena perayaan Natal dapat berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah ungkapan hati kami dari Majelis GIPIL Jemaat Lagaligo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 1924. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang keempat dari Majelis Pekerja Klasis yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Mayanti MSI Teo. Dengan hormat kami persilahkan. Shalom. Yang saya hormati Majelis Pekerja Jemaat GIPIL Lagaligo, yang saya hormati Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia Luwu, yang saya hormati Pengurus Pemuda Klasis, yang saya hormati pengurus pemuda di tingkat jemaat yang ada dalam lingkup Klasis Palopo, yang saya hormati pengurus Persekutuan Pemuda GIPIL Lagaligo bersama seluruh pemuda GIPIL Lagaligo, dan saya hormati kasihi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji syukur pada Tuhan karena malam hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan Natal bersama dengan pemuda-pemudi GIPIL Jemaat Lagaligo. Dan ini adalah kali pertama saya mewakili MPK untuk berdiri menyampaikan sambutan dalam ibadah perayaan Natal Pemuda. Minta maaf mungkin mewakili teman-teman yang lain, jikalau di jemaat-jemaat ada perayaan Natal Pemuda tidak ada perwakilan dari MPK, berhubung para pendeta yang ada di MPK dan pengurus MPK itu sudah sibuk sekali kalau di akhir tahun seperti ini. Saya hadir di sini karena kebetulan di jemaat saya, jadi melalui kesempatan ini saya mewakili teman-teman meminta maaf kepada para pengurus pemuda di tingkat jemaat jikalau ada undangan dan kami tidak sempat untuk hadir, tapi kami usahakan untuk sebisa mungkin untuk hadir. Dari kami MPK sangat mengapresiasi kegiatan pemuda, secara khusus di tahun ini luar biasa. Pemuda baik di tingkat klasis maupun di tingkat jemaat itu boleh hidup, boleh melakukan berbagai banyak kegiatan pelayanan. Kami sebagai pengurus MPK sangat berterima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang ada di tingkat jemaat masing-masing yang begitu luar biasa mau memberi diri untuk melayani Tuhan lewat kepemudaan.
Kiranya semangat ini akan terus dilanjutkan sehingga gaung dari pemuda-pemudi yang ada di dalam Klasis Palopo itu kembali menggema seperti para senior-senior yang dulu juga pernah menggemakan, menyemarakkan persekutuan bukan hanya di tingkat klasis tetapi di tingkat pusat. Itu harapan kami dari MPK, semoga kebersamaan untuk pelayanan baik di tingkat jemaat klasis maupun pusat akan terus disemarakkan oleh seluruh anggota pemuda-pemudi Gepil yang ada di Klasis Palopo. Akhir kata, kami mau menyampaikan selamat bersukacita merayakan Natal selama bulan Desember ini dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya di tahun yang baru setiap impian dan harapan kita diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah dibawakan. Baiklah, kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu ibadah. Kepada teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, dengan penuh kasih kami persilakan. Tak terasa sudah 28 hari kita berada di bulan 12. Selama 28 hari ini entah sudah berapa kali kita ada dalam ibadah perayaan Natal. Dan saat ini kita kembali dalam sebuah persekutuan pemuda untuk merayakan Natal. Ya Natal, hadirmu selalu kami nantikan. Hadirmu membawa sukacita tersendiri bagi kami. Tak pernah kami bosan menanti hadirmu. Karena itu saat ini kami ada di tempat ini untuk bersukacita merayakan kelahiranmu ya Juru Selamat kami. Mari kita bangkit berdiri dan kita muliakan nama Tuhan dalam pujian Gloria.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Lagaligo pada malam hari ini itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, Natal dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjut memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. terasa, kini aku telah beranjak dewasa, telah meninggalkan masa kanak-kanak dan remaja. Mereka mengatakan, aku telah memasuki usia muda, usia yang penuh dengan bunga-bunga dan juga impian. Seperti umumnya anak muda, aku juga punya mimpi untuk masa depanku. Aku bermimpi suatu saat nanti aku akan memiliki pekerjaan yang baik dan mendapat pasangan hidup yang baik pula. Dan saat aku sudah mampu untuk menghidupi diriku, aku rindu untuk membantu orang tua membalas segala baik budi mereka. Ya, impian terbesarku adalah membahagiakan orang tuaku, menjadi kebanggaan untuk keluargaku. Di malam Natal ini, pengharapanku diteguhkan. Walau semua masih jauh di depan mataku, tapi berita Natal meneguhkan pengharapanku. Sebab baik hidupku sekarang
maupun masa yang akan datang, aku pertaruhkan hanya pada Dia, Sang Putra Natal Yesus Kristus. Semasa kanak-kanak, aku pernah bercita-cita ingin jadi polisi, dokter, guru, dan semua profesi yang membanggakan. Namun, ketika aku makin dewasa dan semakin jelas apa yang aku impikan, ternyata meraih impian itu tak semudah apa yang aku pikirkan semasa kanak-kanak. Kadang, tak kala aku melihat begitu mudahnya orang lain meraih apa yang mereka impikan, aku terpukul dan nyaris menyerah. Kadangkala kegagalan dan rintangan menghampiri. Aku menangis dan ingin menyerah. Namun, perayaan Natal ini menyapaku yang hampir menyerah, membangkitkan pengharapanku bahwa aku tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, dalam berjuang untuk masa depanku, sebab Immanuel, Allah beserta kita.
dan segenap sidang masa raya Natal yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersukacita merayakan kasih Tuhan. Namun dalam sukacita merayakan kasih Tuhan ini, kita pun diperhadapkan pada kenyataan hidup yang mana kita sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Oleh dan sebab itu, saya mengajak kita mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kau tak pernah memandang betapa hinanya diri kami ini, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, mengingat akan kebaikan-Mu itu, kami malu ya Tuhan, malu dan teramat malu. Sebab dalam keseharian kami, kadang kami berbuat hal yang tidak pantas untuk kami perbuat. Bibir ini Tuhan kadang membantah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua kami, sesama kami. Kadang Tuhan tindakan kami menyakiti orang tua kami, sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Terkadang kami dengan sengaja melakukan apa yang tidak pantas untuk dilakukan anak-anak Tuhan. Kadang kami hanya menghabiskan waktu kami hanya untuk bergosip, nongki-nongki, bermain games, dan melakukan hal-hal yang hanya membawa kesenangan untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskanlah dan baharulah perilaku hidup kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Sang Putra Natal, Yesus Kristus, kami mohon pengampunan kepada Bapa di sorga. Amin. Dalam penyesalan kita mengingat janji Allah, sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, jika kita sungguh mengaku dan bertobat, maka Ia mengampuni kesalahan kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Natal itu adalah masa yang sangat indah. Itu adalah masa yang sangat aku nantikan, sebab ibu dan bapak akan memberikan aku baju baru dan bersama dengan teman-temanku, aku akan tampil dalam sebuah penggelaran perayaan Natal di gereja. Sungguh masa yang sangat indah, walau sekarang telah beranjak dewasa. Namun sukacita menyambut dan merayakan Natal itu masih kurasakan, walau maknanya telah berbeda. Aku bersukacita bukan karena baju baru, bukan karena hendak tampil, tapi aku bersukacita
karena peristiwa Natal mengingatkanku akan betapa besar cinta kasih Allah bagiku. Bahkan dengan merayakan Natal, aku disadarkan bahwa betapa berharganya aku di hadapan Allah. Kenyataan ini membuatku semakin menghargai hidup ini dan mengisinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagiku, Natal membawa sukacita tersendiri. Dalam merayakan Natal, ada banyak hal indah yang kurasakan. Bersama dengan teman-teman, kami menghias gedung gereja, berlatih vokal, dan membagi berkat sukacita Natal lewat pujian kami. Walau banyak waktu terbuang untuk mempersiapkan semuanya itu, namun sukacita yang aku dapatkan tidaklah sebanding dengan waktu yang telah kukorbankan. Aku bersyukur dalam Natal tahun ini, aku masih dimungkinkan untuk melakukan semuanya itu. Kiranya apa yang aku lakukan menjadi kado Natalku buat dia yang telah lahir di kandang domba beribu tahun yang lalu, dan kado Natalku buat mereka yang ada di sekitarnya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan sambutlah Sang Raja. Kasih
solo dari PP Gepil Jemaat Pirawali Pagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya ulang, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas segala kasih yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Sehingga ya Bapa, kami dapat boleh hadir merayakan Natal di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar nantinya dapat boleh kami pahami dengan baik dan dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 20. Firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah datang bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampir dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan seorang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyampaikan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kemuliaan gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Shalom. Saya mau bertanya, benda apa yang kalian bawa malam hari ini yang paling berharga dari yang kalian miliki, yang kalian bawa? HP? HP, apa lagi? Oh, cincin, dari atas cincin, karena cincin nikah ya Bapak P? Ya. Alkitab, ada yang menjawab Alkitab. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan benda yang paling berharga itu? Yang bawa Alkitab, diapakan Alkitabnya, cara menghargainya? Kalau yang cincin tentu digunakan terus. HP dijaga toh? Padahal itu dari pabrik, apalagi kalau yang punya iPhone terbaru ya. Dari pabrik itu sudah didesain begitu bagus.
Tapi kalau beli baru, apalagi yang dibeli tambahannya? Pakaikan casing supaya kalau jatuh tidak pecah, pakaikan anti gores. Karena apa? Karena itu berharga. Kita menjaga supaya itu tidak cepat rusak. Sesuatu yang berharga pasti kita akan jaga dengan baik. Nah, di dalam hidup kita bukan hanya benda yang berharga. Ada banyak hal yang berharga lagi di dalam hidup kita. Hubungan, relasi, pekerjaan, jabatan, itu juga kalau kita mencintai itu, maka itu juga menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Dan kita tentu akan menjaganya. Saya mau bertanya kembali, dan ini dijawab dengan jujur. Mana yang lebih berharga? Latihan di gereja atau janjian ketemu sama pacar? Ayo. Kalau yang pacaran sudah lama, tentu latihan di gereja. Tapi kalau yang baru, tentu ketemu pacar dulu. Apalagi kalau baru PDKT. Itulah yang menjadi alasan mengapa kalau ada kegiatan di gereja, jarang sekali ada yang on time. 1-2 orang on time. Selebihnya ada yang datang di tengah, ada yang datang di akhir. Karena apa? Prioritas kita berbeda. Pandangan kita terhadap latihan itu berbeda. Ada yang menganggap itu ada sesuatu yang berharga, yang penting. Karena itu saya mengkhususkan diri saya, waktu saya untuk mengikutinya. Tetapi ada yang memiliki pandangan yang berbeda. Hei, pemuda, begitu memang. Karet, dibilang jam 6 pasti jam 7. Itu sudah tertanam di dalam diri mungkin semua pemuda, dan saya rasa bukan cuma di Lagaligo, tapi di semua. Bahwa kalau dibilang jam 6, itu betulnya itu jam 7. Contoh saja tadi toh, undangan jam berapa? 5:30. Saya tanya, minta maaf ya panitia. Kami umumkan di gereja itu jam 6. Makanya saya tanya waktu saya baca undangan, kenapa 5:30? Nah jam 6 diumumkan. Biasa Ipen, kalau jam 6 di undangan 6:30 orang datang. Kalau 6:30 dengan harapan jam 6, tapi ternyata 5:30 itu hanya 1, 2, 3 orang. Saya rasa panitia nanti harus memberikan apresiasi khusus untuk beberapa orang tadi yang 5:30 betul sudah datang, sampai tuan rumah belum ada mereka sudah datang. Itu karena sudah tertanam di diri kita, di dalam mindset kita bahwa ada jeda waktu. Itu baru dalam hal janji atau dalam hal kegiatan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar dari para gembala. Apa yang berharga di dalam kehidupan para gembala ketika mereka menerima berita kelahiran Yesus Kristus. Apa yang akhirnya menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum itu kita lihat dulu siapa itu gembala. Kalau di dalam Alkitab ada 2 kategori gembala. Satu gembala yang punya kambing domba atau yang punya ternak. Yang satu adalah Pak Kambi, artinya orang yang hanya menggembalakan ternak orang lain. Dan itu pada umumnya yang dicatat di dalam Alkitab dan kemungkinan juga dalam Lukas ini adalah orang yang pekerja upahan yang menggembalakan kambing atau domba milik orang lain. Karena itu pekerjaan gembala pada masa itu adalah pekerjaan yang rendah. Mereka dipinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan kasar. Karena mereka juga tidak punya alamat yang pasti. Hidup selalu berpindah-pindah. Mencari tempat yang banyak air dan berumput untuk domba yang mereka gembalakan. Tetapi mereka yang dikucilkan dalam masyarakat ini
rupanya dipilih oleh Allah sebagai penerima pertama berita Kristus sudah lahir di Bethlehem. Dan menarik, mari kita lihat bagaimana reaksi mereka ketika mereka sudah mendengar berita itu. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Jadi ketika mereka mendengar berita itu, ketika para malaikat itu meninggalkan mereka, mereka merespon itu dengan harus melakukan tindakan. Tidak tinggal berdiskusi. Tidak tinggal termangu atau terpukau dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tetapi mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan itu tidak tunggu, tunggu Mi, besok pagi pi saja. Kan sudah lahir je, enggak apa-apa. Nah lahir Mi mau dia apa? Besok bang bisa saja kita pergi ke sana. Malam Mi ini. Tidak. Lukas mencatat, mereka segera pergi dengan cepat-cepat. Tidak peduli malam, tidak peduli gelap, tidak peduli domba yang mereka gembalakan, karena tidak mungkin mereka membawa dombanya masuk ke dalam desa, karena mereka menggembalakan domba bukan cuma 2-3 domba, tapi puluhan. Jadi tidak mungkin mereka membawa. Kalau di cerita Natal biasa atau di gambar-gambar Natal, ada gembala datang dengan dombanya, tapi kan cuma 1-2. Tapi saya rasa kawanan dombanya itu pasti ditinggalkan di padang. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan tanggung jawab mereka. Demi apa? Demi Kristus yang sudah lahir di Bethlehem. Berita Natal yang mereka dengar itu merubah paradigma berpikir mereka. Bahwa yang berharga dalam hidup mereka bukan lagi pekerjaan mereka, tetapi yang berharga di dalam kehidupan mereka sekarang adalah Kristus yang sudah lahir di Bethlehem. Karena itulah mereka meninggalkan segala sesuatunya, lalu pergi dengan penuh sukacita ke Bethlehem dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka membagikan apa yang telah mereka dengar dari malaikat itu, sehingga Maria dan Yusuf diteguhkan bahwa benar bayi mereka, bayi yang baru lahir itu adalah benar, adalah anak Allah. Nah rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Para gembala yang adalah orang tidak berpendidikan, orang yang tidak dilibatkan dalam kegiatan keagamaan, kenapa mereka bisa langsung tahu bahwa di Bethlehem itu adalah yang lahir adalah Sang Mesias? Beda responnya dengan orang Majus. Orang Majus bukan orang Israel atau bukan orang Yahudi. Karena itu ketika mereka melihat bintangnya di timur, orang Majus itu hanya tahu bahwa raja besar telah lahir. Dan di dalam pikiran mereka, raja itu tentu lahir di dalam istana. Karena itu mereka pergi menjumpai Herodes. Bertanya, di mana itu raja yang sudah lahir? Kami mau menyembah. Tetapi Herodes tidak bisa menjawab. Tidak ada istriku yang melahirkan. Tapi orang Majus berkata, ada, sudah lahir, bintangnya sudah kelihatan. Dan bintang itu tidak mungkin berbohong. Kami datang mau menyembah. Akhirnya apa yang dilakukan Herodes? Dia memanggil para ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, dan bertanya, adakah ditulis itu di dalam Alkitab, dinubuatkan nabi-nabi, akan ada lahir katanya raja besar. Dan para ahli kitab itu membuka, ya itu sudah dinubuatkan. Siapa yang tahu di dalam mana di yang sekolah minggu dulu rajin menghafal? Nubuatan siapa? Hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, hari ini telah lahir bagimu Mika.
Di Bethlehem, Efrata, itu yang dikatakan di dalam, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa memang betul di Bethlehem Efrata itu akan lahir seorang raja besar. Itu yang disampaikan oleh para ahli-ahli kitab kepada Herodes. Herodes menyampaikan kepada orang Majus. Sehingga orang Majus tahu dan pergi mencari bayi itu di Bethlehem. Dan mereka menjumpainya. Tetapi para gembala, mereka tidak bertanya kepada ahli kitab. Tongan siara kate berita. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang juga menantikan Sang Mesias. Mereka sudah mendengar nubuatan para nabi dan menanti penggenapan nubuatan itu. Sehingga ketika malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, itu di dalam kepala mereka sudah langsung connect. Oh, ini yang sudah dinubuatkan oleh nabi. Karena itu mereka meresponnya dengan segera. Tidak lagi tinggal berdebat dan bercerita. Atau menunda-nunda, tetapi langsung mengeksekusi. Yuk kita berangkat ke Bethlehem. Perjumpaan dengan berita Natal merubah paradigma berpikir mereka. Yang berharga sekarang adalah Kristus. Karena itu tema renungan kita pada malam hari ini, Kristus adalah harta yang paling berharga. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita secara khusus kalian sebagai anak muda? Sudahkah Kristus menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan kalian? Sudah berapa kali ikut Natal sama malam hari ini? 2, 3, 4. 4 kali, 5 kali. Berita Natal kita sudah dengar berulang-ulang. Tapi sudahkah berita Natal itu merubah paradigma berpikir kita? Dari yang hanya mementingkan diri sendiri, dari yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri, untuk kembali melihat bahwa yang berharga sekarang adalah Kristus. Kalau Kristus menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu menomorsatukan Kristus di dalam hidup ini. Tidak ada lagi pemuda yang malas pergi gereja. Tidak ada lagi pemuda yang malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan. Karena semua berpikir bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga di dalam hidup saya. Tidak ada lagi pemuda yang akan menjual imannya hanya demi laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi pemuda-pemudi Kristen yang akan meninggalkan Kristus hanya demi pekerjaan dan kenyamanan. Kalau Kristus menjadi harta yang paling berharga. Nah, malam hari ini berita Natal datang kepada kita. Kristus sudah lahir. Apakah kita seperti para gembala yang menerima ini dengan penuh sukacita dan menjadikan itu sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Kalau kita jawab ya, maka jagalah itu. Rawatlah harta yang paling berhargamu sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Lakukan kebenaran firman-Nya. Berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Lewat pekerjaanmu, lewat aktivitasmu, lewat semua talentamu. Maka engkau akan seperti para gembala di dalam ayatnya yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ketika kita menjadikan Kristus menjadi hal yang berharga dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kita akan selalu bergembira. Walaupun para gembala itu pulang dari kandang domba menyembah Yesus tidak langsung serta-merta mereka jadi orang kaya. Mereka tetap pulang menjadi gembala. Mereka tetap pulang menjadi orang upahan. Tetapi mereka bukan lagi orang yang hidup dalam tekanan karena keadaan ekonomi dan pekerjaan. Tetapi mereka menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita. Menikmati pekerjaan dengan penuh sukacita. Menikmati segala keadaan dengan penuh sukacita. Kiranya itulah juga yang akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dalam masa muda kita. Mari jadikan Kristus harta yang paling berharga dalam hidup kita. Mari prioritaskan Kristus di dalam semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, sekalipun kita belum meraih mimpi kita, sekalipun kehidupan kita jauh dari apa yang kita harapkan, kita bukan menjadi orang yang
berada dalam situasi yang tertekan, tapi kita akan menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita, kita akan menjadi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena sang bayi itu bukan hanya lahir di Bethlehem lalu, tapi lahir juga di dalam hati kita. Selamat merayakan Natal. Mari jadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, dan kita jaga itu sebaik mungkin. Dimuliakan Tuhan dengan semuanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati.
Mari kita mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama dari PP Gepil Jemaat Lagaligo dan yang kedua dari PP Gepil Jemaat Lebang. Dipersilahkan. Sang Raja yang telah bertunjuk para malaikat lunas dibungkus lampi, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah sang kedingnya, nyanyi sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Buat lama yang dulu disabdakan, kini telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi, sekarang lahir, sorga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Yang kudus engkaulah Raja damai, pencipta ubah, hari kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
Mari kita satu di dalam doa syafaat dan kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk merasakan kembali sukacita Natal itu. Bersama dengan pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo di sini. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah nyatakan kepada kami. Tuhan akan sempurnakan dalam hati pemikiran masing-masing kami. Biarlah kami yang telah menerima berita kelahiran Yesus Kristus, kami akan menjadi seperti para gembala yang memiliki paradigma yang baru di dalam kehidupan ini. Bukan lagi duniawi yang utama, tetapi yang utama di dalam hidup kami adalah Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu. Mampukan kami Tuhan secara khusus sebagai pemuda-pemudimu, agar kami mampu menjaga harta kami yang paling berharga ini. Di tengah-tengah perjuangan hidup kami, di tengah-tengah pergaulan hidup kami, di tengah-tengah persoalan hidup kami, kiranya Tuhan yang akan terus menguatkan iman percaya kami, sehingga harta yang paling berharga ini akan tetap kami jaga, dan itulah yang menjadi sukacita bagi kami. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, sehingga di dalam semua proses kehidupan ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kami diperhadapkan pada pilihan-pilihan kehidupan, diperhadapkan pada kesenangan-kesenangan duniawi, kuatkan iman percaya kami, agar kami tidak akan pernah menjual Kristus untuk alasan apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang boleh dirasakan oleh pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo bersama dengan panitia. Walaupun mereka tidak sebanyak jemaat yang lain, walaupun kami hanya sedikit Tuhan, bersyukur karena kesehati sepemikiran Engkau nyatakan, sehingga para pemuda-pemudimu di sini boleh memberi diri mereka, waktu mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya hingga ibadah perayaan Natal pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Biarlah segala letih yang telah mereka rasakan selama persiapan ini akan berganti sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati yang telah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini, baik liturgis, kantoria, tim musik, tim multimedia, semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini ya Bapa, Engkau akan memberkati apa yang telah mereka kerjakan dan makin perlengkapi dalam setiap talenta yang Tuhan telah nyatakan bagi mereka untuk digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau malam hari ini kami boleh menyatakan syukur kami lewat persembahan. Kiranya ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan pada malam hari ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Bapa dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Bagi kami yang sedang berjuang lewat bangku pendidikan, tolonglah kami agar kami setia di dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah ataupun di kampus, sehingga kami boleh menuntut ilmu dengan penuh sukacita, menyelesaikan pendidikan kami tepat pada waktunya, dan untuk proses kehidupan kami selanjutnya untuk meraih cita-cita, Tuhan juga akan menolong. Bagi kami yang sampai di penghujung tahun ini Tuhan, masih bergumul dengan persoalan mencari pekerjaan, ya Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau tetap setia dan terus memberikan kesabaran kepada kami di dalam menanti janji Tuhan itu. Biarlah ya Bapa di sorga di tahun yang baru, tahun 2024, tahun depan ketika kami merayakan Natal, kami yang saat sekarang belum bekerja,
kami akan bekerja. Kami sudah memiliki pekerjaan dan kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mengingat janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terus berikan semangat kepada kami ya Bapa untuk mencoba, mencari dan mencari lowongan pekerjaan dan Tuhan yang akan berkarya. Bagi kami yang sudah bekerja, Tuhan akan terus menolong kami sehingga kami tetap setia di dalam mengangkat tanggung jawab pekerjaan kami. Dalam semua tekanan-tekanan pekerjaan yang ada di tempat kerja kami masing-masing, Tuhan yang akan terus memberikan kami kesabaran dan kemampuan sehingga kami tetap bersuka cita di dalam mengangkat tanggung jawab kerja kami. Setiap impian-impian kami ke depannya Bapa, kami datang bawa di hadapan hadirat-Mu. Untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang akan menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi kami pada waktunya. Sehingga jangan biarkan kami bimbang, takut dan cemas akan pasangan hidup. Yakinkan kami bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik terindah bagi kami. Malam hari ini juga Bapa, kami berdoa buat orang tua kami. Peliharakan kehidupan mereka, tetap kuat dan sehat, berikan umur yang panjang. Karena kami rindu ketika nanti kami sudah berhasil berdiri di atas kaki kami sendiri, kami menjadi kebanggaan mereka. Dan mereka boleh menikmati keberhasilan kami, anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk pertolongan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terus pelihara kami, berkati kami, dan lindungi kami. Berkati semua perayaan-perayaan Natal Pemuda yang masih akan dilaksanakan ke depan, sehingga boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Sehingga persekutuan yang indah seperti malam hari ini akan tetap dirasakan oleh pemuda-pemudi Gepil yang ada dalam lingkup Klasis Palopo. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami di luar sana yang tidak seberuntung kami, yang hidup dalam kondisi yang tidak nyaman, baik karena peperangan, karena bencana alam, karena kerusuhan. Tuhan tilik keberadaan mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan mereka, dan biarlah mereka boleh Tuhan tuntun keluar dari setiap masalah hidup mereka. Kembali mereka boleh menikmati hidup dalam suasana tentram dan damai. Kami bersyukur boleh tinggal di negeri yang kami cintai ini dengan tentram dan damai. Terus berkati bangsa dan negara kami ini, terus berkati pemerintah kami, aparat keamanan kami, sehingga kami terus hidup tentram dan damai di negeri yang kami cintai ini. Dan jadikan kami pemuda-pemudi-Mu menjadi warga negara yang baik, yang akan terus mengambil bahagian dalam menjaga keutuhan, ketentraman, dan juga keamanan di bangsa dan negara kami ini. Berdoa Tuhan buat teman-teman kami, pemuda-pemudi Gepil Lagaligo yang saat sekarang Tuhan tidak bersama dengan kami, yang ada di tanah rantau. Peliharakan kehidupan mereka semua, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita Natal. Dan biarlah sekalipun kami berjauhan, tetapi persekutuan dalam Kristus secara khusus Tuhan di jemaat ini boleh akan terus berjalan. Dan mereka akan terus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam setiap tugas pelayanan yang ada. Ini kami yang datang menaikkan syukur dan permohonan syafaat yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang malam hari ini kami rayakan kelahirannya. Dan bersama-sama kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kembali kita angkat pujian kita. Kasih
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga dengan semua kekuatan kita harta yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang malam hari ini kembali kita peringati, yaitu Yesus Kristus. Mari tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Allah yang kudus akan terus menyertai perjalanan hidup kita dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan Mars PP Gepil. Kepada pemuda-pemudi diundang untuk bangkit berdiri. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu pemberian cenderamata kepada Ibu Pendeta Yul Damayanti MSI Teol yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Natal. Sebelum kita melangkah ke acara door prize, kita akan doa syukur yang akan dipimpin oleh Saudara Alan Kusuma Nurdin. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini kami datang bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal bersama dengan pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami telah selesai dengan baik, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, saudara-saudara kami, rekan-rekan pemuda-pemudi Gepil Jemaat Lagaligo menyediakan berkat bagi kami. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Tuhan memberkati berkat-Mu ini, layakkan tubuh kami untuk menerimanya, sehingga dari dalamnya kami memperoleh kekuatan baru yang datangnya daripada-Mu. Menghadapi hal seperti ini, kami teringat juga kepada saudara-saudara kami yang kekurangan, dimanapun mereka berada. Kiranya apa yang kami rasakan pada saat ini, mereka juga dapat boleh merasakannya ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selanjutnya kita melangkah ke acara door prize. Saya undang Saudara Jeril untuk menemani saya memimpin acara door prize. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, yang berhak mendapatkan hadiah door prize yaitu orang yang paling cepat datang ke depan. Kemudian door prize ini juga untuk jemaat di luar PP Gepil Jemaat Lagaligo. Jadi untuk panitia tidak boleh.